死んでいた朝に弔いの Tarakan, Kalimantan Utara, 11 Januari 1942. Jepang pertama kali mendaratkan pasukannya di wilayah Nusantara. Minggu berikutnya, masih di bulan dan tahun yang sama, Balikpapan dan Pontianak berhasil dikuasai Jepang dari Belanda. Dalam waktu kurang dari 1 bulan, Jepang telah menduduki Ambon, Banjarmasin, dan Samarinda. Sementara Palembang berhasil dikuasai pada 16 Februari 1942. Pada awal Maret 1942, Jepang masuk ke Pulau Jawa melalui 3 titik, yaitu Teluk Banten, Eretan Wetan di Jawa Barat, dan Kragen di Jawa Tengah. Hingga pada 5 Maret 1942, Batavia, yang merupakan pusat pemerintahan kolonial Belanda, berhasil direbut. Belanda yang semakin terdesak terpaksa harus menyetujui untuk diadakan perundingan. Melalui Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh-Stachauer bersama Letnan Jenderal Hein ter Porte, Panglima tertinggi Tentara Hindia Belanda, datang ke Kalijati dan memulai perundingan antara pemerintah Hindia Belanda dengan pihak tentara Jepang, yang dipimpin langsung oleh Letnan Jenderal Imamura. Pada 8 Maret 1942, Belanda dan Jepang menandatangani Perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat, yang isinya menyatakan bahwa Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang. Imamura kemudian meminta ter Porte untuk mengumumkan lewat radio agar seluruh tentara Belanda meletakkan senjata dan menghentikan pertempuran. Menyerahnya Belanda ditandai dengan siaran radio terakhir dari stasiun radio Nirom di Bandung, yang merupakan maskapai radio resmi Hindia Belanda. Hier is de Nirom te Bandung. Wij gaan u sluiten, luisteraars. Vaarwel tot betere tijden. Leven het vaderland, leven de koningin. Sejak saat itu, Jepang secara resmi mengambil alih seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Nusantara. Jepang dengan kekuatan militer yang dikerahkan ke Asia Tenggara terdiri dari 11 divisi infanteri yang didukung oleh 7 resimen tank serta 795 pesawat tempur dan kekuatan angkatan laut sebanyak 8 kapal perang, 18 kapal penjelajah berat, 20 kapal penjelajah ringan, 4 kapal pengangkut perlengkapan, 112 kapal perusak, dan 65 kapal selam. Sepertinya sangat mudah untuk merebut wilayah Nusantara. Bahkan para pemimpin militer Jepang merencanakan seluruh operasi selesai dalam 150 hari. Lantas, kenapa Jepang dapat dengan mudah merebut Nusantara dari Belanda? Keberhasilan militer Jepang menduduki wilayah Hindia Belanda dalam waktu singkat tidak lepas dari peran penting mata-mata yang sudah lebih dulu datang ke Nusantara. Mereka mengumpulkan segala informasi penting tentang objek-objek vital
mulai dari ekonomi hingga pertahanan Belanda. Jadi, seluruh strategi militer Jepang sudah dipersiapkan dan direncanakan dengan sangat teliti. Sebenarnya Belanda telah mengetahui aksi spionase yang dilancarkan Jepang melalui Netherlands Information Bureau dalam laporan resminya 10 Years of Japanese Borrowing in the Netherlands East Indies mengenai aktivitas subversif Jepang selama 10 tahun terakhir sebelum invasinya di Hindia Belanda. Menurut laporan itu, Jepang telah menyebar mata-mata di seluruh pelosok Nusantara dengan menyamar sebagai nelayan, mendirikan toko kelontong, menjadi wartawan, atau apapun yang bertujuan untuk mengumpulkan berbagai data penting mengenai kekuatan militer Belanda, baik darat maupun laut. Bahkan, Jepang mengumpulkan data-data mengenai kehidupan sosial penduduk lokal di Nusantara, seperti kepercayaan masyarakat terhadap ramalan Jayabaya tentang akan datangnya sang penyelamat dari penindasan bangsa asing, yang akhirnya dimanfaatkan oleh Jepang dalam propagandanya untuk mendapatkan simpati dari masyarakat Nusantara. Pemerintahan Hindia Belanda yang menerapkan politik dagang terbuka membuka pintunya lebar-lebar terhadap kepentingan asing dalam mendapatkan bagian dari keuntungan ekonomi di wilayah yang dikuasainya. Jadi, pihak asing diperbolehkan untuk berinvestasi di Hindia Belanda. Hal ini dilakukan agar mengurangi resiko untuk terlibat dalam perang. Karena Belanda lebih memilih untuk bersikap netral seusai Perang Dunia Pertama pada 1918. Pemerintah Hindia Belanda berkeyakinan bahwa militer Jepang tidak akan sampai ke wilayah kekuasaannya, karena harus melewati wilayah-wilayah kekuasaan Inggris terlebih dahulu di Semenanjung Malaya. Mereka juga beranggapan bahwa seluruh kepentingan asing hanya bertujuan untuk kepentingan ekonomi semata. Namun tidak demikian dengan Jepang. Mereka memanfaatkan celah sistem politik ini untuk memulai ekspansinya di Hindia Belanda. Pada 8 Juli 1853, Amerika Serikat mengirimkan ekspedisinya ke Jepang melalui Angkatan Laut untuk menuntut dibukanya pelabuhan-pelabuhan agar Amerika bisa berdagang. Ekspedisi yang dipimpin oleh Commodore Matthew C. Perry dengan 4 kapal tersebut membuka mata Jepang bahwa mereka telah jauh tertinggal dari bangsa Barat akibat politik isolasi atau sakoku yang diterapkan Kesogunan Tokugawa selama 2 abad. Hal itu dibuktikan dengan canggihnya peralatan tempur di kapal Angkatan Laut Amerika kala itu. Sementara Jepang masih menggunakan cara-cara kuno dalam bidang militer dan persenjataan. Peristiwa ini pula yang melatar belakangi dimulainya restorasi Meiji pada 1868. Setelah itu, Jepang mulai melakukan modernisasi di segala bidang: pemerintahan, angkatan perang, industri, dan pendidikan, tanpa meninggalkan kebudayaan Timur yang tetap dipegang teguh. Uniknya, Amerika justru menjadi musuh utama Jepang pada Perang Pasifik 1941 sampai 1945 yang terjadi 80 tahun kemudian.
Sikap bangsa Jepang yang sangat disiplin serta menjunjung tinggi kehormatan bangsa dan tanah airnya membuat revolusi tersebut berlangsung sangat cepat. Dalam kurun waktu 27 tahun sejak restorasi Meiji, tepatnya 1895, Jepang telah berhasil menginvasi Taiwan atau Formosa. Kemenangan atas Rusia pada 1905 yang memperebutkan kota Port Arthur hingga Korea yang berhasil dijadikan bagian dari koloninya pada 1910 membuat Jepang semakin berambisi untuk menguasai seluruh Asia. Bergabungnya Jepang dengan Fakta Tripartit atau Blok Poros pada 1940 yang terdiri dari Jerman, Italia, Jepang, semakin melancarkan langkahnya untuk ekspansi wilayah dan pembentukan kekaisaran melalui penaklukan militer di Asia. Sementara Jerman dan Italia menginvasi daratan Eropa. Pada 1930, Kekaisaran Jepang mendirikan perusahaan multinasional Nanyō Kohatsu Kabushiki Kaisha atau disingkat dengan NANKO yang merupakan perusahaan pembangunan ekonomi untuk mengembangkan wilayah Laut Selatan. NANKO kemudian menjadi cikal bakal Bulog sekarang. Belanda yang tidak menaruh curiga kemudian memberikan konsesi kepada perusahaan itu untuk eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di Papua. Dengan komoditas utamanya adalah kapas dan gula pasir. Dengan alasan untuk memudahkan pengangkutan hasil produksi, Jepang kemudian membangun beberapa landasan pacu di Papua yang nantinya akan memudahkan invasi angkatan udaranya ketika Perang Pasifik berlangsung. Bagi Jepang, kepentingan ekonomi bukanlah hal yang prioritas ketika mendirikan perusahaan tersebut. NANKO yang menyamar sebagai perusahaan produksi sebenarnya adalah penyedia utama data-data penting untuk militer Jepang. Hal ini dibuktikan dengan hampir seluruh karyawannya ternyata adalah pasukan militer Jepang. Perusahaan itu kemudian mendirikan berbagai anak perusahaan di sejumlah daerah di wilayah Hindia Belanda. Di Manado, NANKO mendirikan anak perusahaan yang berfokus pada perdagangan kopra. Sementara di Tarakan, mereka mendirikan Nanyō Ringyō Kabushiki Kaisha yang mendapatkan konsesi lahan untuk pengolahan kayu. Khusus untuk Tarakan, Belanda memang tidak memberikan konsesi minyak bumi kepada perusahaan asing. Hal tersebut dilakukan mengingat Tarakan adalah kota penting karena memiliki 700 sumur minyak yang mampu menghasilkan lebih dari 5 juta barel per tahun. Jumlah itu adalah sepertiga dari total produksi minyak di seluruh Hindia Belanda. Hal ini yang kemudian menjadi alasan Jepang untuk memulai aksi militernya dari Tarakan. Selain untuk memenuhi kebutuhan akan bahan bakar pada Perang Pasifik, Jepang mendatangkan bala tentaranya dengan menyamar sebagai pekerja atau buruh pada perusahaan pengolahan kayu di Tarakan, sambil mengumpulkan berbagai informasi detail untuk tujuan invasinya. Pada 1936, perusahaan tersebut mengalami kerugian hingga mencapai 2 juta gulden. Namun Jepang tidak menghiraukan kerugian itu. Karena bagi mereka, mendirikan fasilitas militer di dekat ladang minyak Belanda itu
adalah prioritas utama. Hingga pada 11 Januari 1942, serangan pasukan Jepang yang cepat dan mematikan dapat dengan mudah menguasai Tarakan. Selanjutnya, berbekal informasi dan data intelijen yang sudah dihimpun sebelumnya, untuk merebut kota-kota lain yang kaya akan sumber daya alam adalah hal yang gampang bagi Jepang. Kedatangan pasukan Jepang awalnya disambut baik oleh masyarakat Nusantara. Melalui aksi propagandanya, Jepang dianggap sebagai pembebas dari kolonialisme. Juga sebagai saudara tua karena masih dalam satu rumpun yang sama. Ketika pemerintahan militer Jepang berkuasa, bendera merah putih diperbolehkan untuk berkibar bersanding dengan bendera Hinomaru. Begitu juga dengan lagu Indonesia Raya, dibolehkan untuk berkumandang di berbagai kesempatan. Pembentukan berbagai organisasi militer seperti Pembela Tanah Air atau PETA, ataupun sipil, seperti Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI, dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, untuk mengakomodir, sekaligus meredam pergolakan yang terjadi, baik dari kalangan terpelajar maupun masyarakat biasa. Dibentuknya sistem sosial bernama Tonarigumi yang meliputi 10 keluarga dalam satu pemukiman yang sebenarnya digunakan Jepang untuk mengawasi dan memata-matai aktivitas politik masyarakat saat itu. Sistem ini kemudian dikenal dengan istilah rukun tetangga atau RT. Jepang yang hanya ingin mengeruk kekayaan alam Nusantara untuk memenuhi kebutuhan logistik Perang Pasifik, perlahan mulai menunjukkan penindasan kepada masyarakat pribumi. Seperti diberlakukannya Romusa, disitanya seluruh kekayaan yang ditinggalkan Belanda, seperti kilang minyak, perkebunan, bank, pabrik, pertambangan, listrik, telekomunikasi, dan perusahaan transportasi. Bahkan, kekayaan pribadi demi kepentingan perang. Hal tersebut mengakibatkan rakyat berada pada kondisi ekonomi yang sangat terpuruk. Kondisi itu kemudian diperparah dengan mewabahnya penyakit TBC, yang membuat banyak rakyat meninggal dunia dalam kondisi yang mengenaskan. Jadi, kehidupan pada masa pendudukan Jepang adalah periode terburuk dalam sejarah Indonesia.